Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita akan mendengarkan TVI Plus Ultimate Dimension, The Vision Intensified, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bernard Nyoto Raharjo. Terima kasih, Tuhan, disilakan. Yuk kita sembah Tuhan ya. Dengan segenap hati kita kontak dengan Bapa di sorga, dan kita minta urapan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita secara pribadi, rumah tangga maupun organisasi kita. Urapilah kami. Mari kita bangkit berdiri, berhembuslah, Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang urapi kami Tuhan, urapi kami dengan minyak baru, penuhi kami dengan air Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami dengan air Roh-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Kita pegang dada kita. Curahkan di hati kami. Dicurahkan di hati saya. Dicurahkan di hati saya. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih doa mengurapiku. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, karena Roh Kudus yang mengurapi kami adalah roh sukacita. Sukacita karena Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Roh Kudus yang di dalam kami adalah roh Yesus, roh damai sejahtera yang memberikan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal. Terima saudara, sukacita, terima damai sejahtera. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kami itu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar dari persoalan-persoalan kami. Sehingga kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Saat ini kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau lagi serupa dengan dunia, tetapi kami mengalami pembaruan pada mindset kami, pada akal budi kami, sehingga kami bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, urapilah setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk kita. Dan terima kasih. Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa hati kita ini rindu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membuat jiwa-jiwa itu bertumbuh di dalam karakter Kristus. Oleh sebab itu tetap jaga api Roh Kudus yang ada di dalam kita itu. Kuncinya antara lain yang paling penting, jangan simpan dosa. Jadi setiap malam periksa hatimu, periksa perkataanmu selama satu hari ini, periksa kelakuan kita. Kalau ada yang distract, tidak sesuai dengan tracknya Tuhan, segera minta ampun, selesaikan, dan janji, Tuhan, saya tidak mau berbuat lagi hal yang sama yang menyakiti hati Tuhan. Saya mau menyenangkan hatimu. Maka di situ kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya itu membuat kita lebih jelas. Kita bisa nangkap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tadi Pak Andi Suteja sudah mengatakan bahwa fokus pelayanan full gospel ini adalah menjangkau jiwa-jiwa. Dan itu benar sekali saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Pak Dali, jadi fokus daripada pelayanan full gospel ini adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu yang terutama saudara. Jadi memenuhi dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu adalah tugas utama kita yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu misinya full gospel ini memang sudah benar-benar on the track saudara. Dalam misi yang nomor 4 itu kan dikatakan bahwa melatih dan melengkapi setiap member
untuk memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus itu. Sehingga dengan demikian, itu yang harus kita lakukan. Dan ayatnya kita sudah jelas tahu. Mari kita bersama-sama lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Tolong bisa ditayangkan di situ sehingga kita semua bisa membacanya. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, ayo kita baca bersama-sama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita katakan amin. Jadi secara singkat dari ayat 18 sampai 20 itu adalah menjadi seorang murid Kristus itu dimulai dengan dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Itu yang ada di dalam TVI, ya. Dilepaskan daripada belenggu-belenggu dosa dengan kuasa daripada Roh Kudus. Ayat 18 tadi mengatakan segala kuasa sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Pakai kuasa Roh Kudus seperti apa yang dikatakan oleh Demos Zakarian. Bergantunglah pada akar kerohanian daripada FGB MFI, yaitu Roh Kudus, melalui doa mencari wajah Tuhan. Tuhan akan memberikan pada kita langkah-langkahnya, sehingga dengan demikian orang yang dibebaskan daripada belenggunya itu kemudian terima Tuhan Yesus, kemudian dibaptis. Tadi dikatakan di situ, ini bagiannya gereja, saudara. Kemudian setelah itu dikatakan di situ, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuritan itu bukan cuma kita menjangkau jiwa, kemudian jadi member FGB MMI atau LOF, tapi diajari lagi, dijadikan murid Kristus dengan firman Tuhan, melalui komunitas yang ada, kemudian dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita, mereka, semuanya itu akan bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, kemudian akan berbuah. Jadi yang namanya pemuritan itu dari dilepaskan dari belenggu-belenggunya, kemudian dimuridkan. Dan ini kita biasanya menggunakan buku The Ultimate Dimension itu, menjadi serupa Kristus. Itu tujuan utama jadi murid. Jadi full gospel ini luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Jadi dua buku ini menjadi buku inti. The Vision Intensified untuk melepaskan orang-orang dari belenggu daripada dosanya. Kemudian nanti ada kelanjutannya lagi. Tetapi full gospel itu bukan hanya jangkau jiwa, tetapi jiwa itu dimuridkan, ketemu dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Roh Kudus seperti di Ultimate Dimension, melalui firman Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga dengan demikian dia akan berbuah lebat, saudara, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya, saudara. Dan mereka rindu menjaga jiwa, sehingga terjadi multiplikasi. Sehingga dengan demikian misinya full gospel itu sudah sama dengan amanat agungnya Tuhan Yesus ini.
Jadi kita tahu bahwa misi full gospel itu yang ada di anggaran dasar adalah membebaskan orang dari belenggu. Kemudian diperlengkapi jadi murid, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, bergaul saling menopang di dalam full gospel. Dan yang ketiga, multiplikasi. Ingat ya, ini misinya full gospel ini sesuai dengan amanat agung ini. Dibebaskan, diperlengkapi, jadi murid, kemudian mereka akan bermultiplikasi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa mereka ini akan bertumbuh, akan berbuah. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita akan memuridkan mereka itu dibebaskan dari belenggu dosa, itu the vision intensified. Ya. Kemudian yang tadi saya katakan, jadi dua buku ini pegang peranan penting sekali. Dari penjangkauan jiwa itu ada di the vision intensified. Kemudian untuk memuridkan, untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus, kita harus membaca the ultimate dimension itu. Dan ini buku-buku yang luar biasa, saudara. Dan kalau kita melihat bagaimana kita demos dikatakan tahun 1952, begitu banyak jiwa-jiwa yang mereka terikat, mereka terbelenggu dengan dosa. Mungkin ada yang banyak yang putus asa, ada yang mau bunuh diri. Di situ kita sebagai member FGB MFI dipakai oleh Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, kita mendoakan mereka, kita menginjili, kita memberikan majalah voice, dan kita mematahkan belenggu-belenggu mereka itu. Sehingga seperti apa yang dilihat oleh Demos pada tahun 1952 itu, saudara. Mereka itu kemudian setelah dibebaskan belenggunya, mereka bersuka cita. Mereka mengangkat tangan, naikkan tangannya ke atas, memuji Tuhan, dibebaskan dari belenggu-belenggunya, dan dikatakan mereka masuk di dalam fellowship, yaitu komunitas kita FGB MFI untuk dimuridkan. Sehingga Demos katakan pada John dan Elizabeth Sherrill yang membuat buku orang-orang terbahagia di dunia, mereka ini adalah orang-orang yang terbahagia di dunia. Mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, dibebaskan belenggu-belenggunya, dan mereka menyampaikan kabar baik kepada orang lain, sehingga orang lain yang mungkin tadinya sudah putus asa, mungkin orang lain yang mau bunuh diri, mungkin sudah berbeban berat, tapi dengan pemberitaan ada pengharapan, dan mereka boleh dimenangkan. Mereka percaya pada Tuhan Yesus, tangan mereka terangkat ke atas, dan mereka memuji-muji Tuhan, juga menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia seperti kita semua. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita ini. Jadi ini adalah man-to-man ministry. Visi tahun 1952 itu adalah bagaimana orang-orang yang terbelenggu dibebaskan melalui pelayanan man-to-man ministry kita di marketplace, dengan bersaksi, membagi majalah voice, dengan mendoakan. Paling tidak begitu kan. Tapi Demos katakan visi ini sudah digenapi, tapi belum selesai. Nah ini. Jadi visi tahun 1952 itu sudah digenapi, tapi belum selesai. Masih ada visi yang akan datang lagi. Masih ada lagi visi yang akan datang. Dan visi yang ada sekarang ini, itu dipertajam, pertajam menuju pada visi yang akan datang. Dipertajamnya dengan apa? Demos katakan, seperti dalam School of the Vision
yang sekarang ini tadinya kita sudah coba untuk kita lakukan. Itu dikatakan di sana, John Kerr mengatakan, inilah yang ditambahkan. Kalau tadinya hanya dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, sekarang urapan Allah yang ada pada member full gospel itu mematahkan belenggu itu, menyembuhkan mereka yang sakit, mujizat-mujizat Tuhan terjadi, mengusir setan. Itu ditambahkan sehingga dengan demikian saudara, makin lama makin bertumbuh, makin berkembang, dan akhirnya mencapai visi yang akan datang. Vision intensified itu artinya visi 1952 itu dipertajam, makin kita mengerti, makin kita menjangkau jiwa-jiwa. Akhirnya setiap kita ini diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk memenuhi tuaian besar jiwa-jiwa. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi penuai-penuai yang begitu banyak jiwa-jiwa itu. Dan terjadinya awakening sleeping giant. Jadi kalau kita tadinya man to man ministry, sekarang ini nantinya saudara, itu secara besar-besaran terjadi satu gelombang saudara, di mana orang-orang percaya yang tadinya cuma di gereja, yang mereka tidak melayani, itu disentuh saudara oleh kuasa Roh Kudus itu. Bangkit, itu yang namanya dengan sleeping giant. Potensinya besar kayak raksasa, tapi tidur. Tapi pada akhir zaman, melalui FCBFI juga, mereka bangkit saudara. Ini artinya tandanya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan berkata kepada Mordekai Ham 1955, full gospel akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk membawa tuaian besar jiwa-jiwa, untuk membangkitkan sleeping giant, sehingga terjadi suatu gelombang kebangunan rohani, gelombang baru kebangunan rohani, gelombang pertobatan terjadi, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Itu yang akan terjadi saudara. Jadi ini suatu kegerakan yang besar. Sekarang ini sedang dipersiapkan. Oleh sebab itu terus setia saudara, terus kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam komunitas ini, maka Tuhan akan pakai kita untuk satu tuaian besar jiwa-jiwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di mana saya sebutkan dengan hujan akhir. Kalau bahasanya gereja itu hujan akhir saudara. Hujan akhir ini bukan cuma tuaian untuk membawa jiwa-jiwa baru, tetapi orang-orang yang dikuduskan. Kita ini businessman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dipakai oleh Tuhan untuk suatu mujizat-mujizat yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita berikan kemuliaan Tuhan Yesus kita. Nah, untuk itu latihannya itu sekarang ini, saudara. Nah, sekarang kesaksian ya, jadi terang sekarang. Tadi ini agak ngotot sedikit ya. Jadi ini kan memang ini poinnya. Sekarang kesaksiannya, gimana caranya? Kita mesti punya hati itu kepingin jangkau jiwa-jiwa. Mulai dari hit list. Saya kasih contoh diri saya sendiri lah, saudara. Saya ini sejak berapa tahun yang lalu itu, saya kepingin juga sampai saya punya hit list dari orang-orang di kantor saya, para owner daripada bangunan di mana saya serahkan pekerjaannya, juga dari tetangga-tetangga rumah saya. Jadi saya kalau doa sering kalian juga nyebut nama-nama mereka. Jadi menghafalkan nama-nama tetangga. Itu saudara. Kemudian kalau ada majalah voice, saya kasih mereka. Baca dan tahu pokoknya gitu ya. Pokoknya dikasih aja gitu ya. Dan saya tahu mereka ada sebagian bukan orang yang percaya pada Tuhan gitu. Satu saat saya ini rindu, saudara. Saya kadang-kadang itu ada di depan rumah sore-sore, saudara. Supaya apa? Kalau saya ketemu dengan orang, mereka bisa ngomong-ngomong juga dengan saya, gitu ya.
Satu saat orang di sebelah kanan saya itu sering kali lewat di muka rumah saya ini. Saya tanya sambil ngomong-ngomong sambil santai, Pak mau kemana Pak? Dia katakan, ini Pak Benat, begitu ke sana, biasa Pak, ini rokok, oh iya Pak, silakan Pak, saya katakan begitu. Kemudian beberapa hari lagi, saya ketemu lagi. Kemudian saya tanya lagi, Pak mau kemana Pak? Ya jawabannya sama. Biasa Pak, mau ini Pak, beli rokok Pak. Iya, silakan saya katakan. Lama-lama saya kepingin juga. Saya tak cobain, mau ndak orang ini untuk didoakan untuk lepas rokok. Padahal orang ini bukan orang percaya saudara. Tapi karena ini hubungannya baik ya. Saya tanya sama dia, pada waktu dia habis dari beli rokok itu saya tanya, Pak, mau nggak Pak, tak doa loh Pak, supaya Bapak ini bisa lepas dari rokok. Dia ketawa saudara, dia ketawa, antara nggak percaya, tapi dia ini menghormati saya. Kemudian dia ngomong sama saya, ya Pak, wah ini menyerahkan diri, padahal nggak ngerti ini. Saya kasih majalah Voice juga dia nggak baca saudara, karena dia diajak ke Fulgus pun juga nggak mau gitu ya. Tapi saya di pinggir jalan tuh saya dengan hati yang jatuh belas kasihan. Nah ini penting saudara. Hati yang jatuh belas kasihan. Saya doakan dia untuk lepas di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Habis itu saya lihat dia ketawa-ketawa aja. Wah ya sudah, tapi masa sih nggak ada hasilnya. Jadi setelah beberapa itu seminggu lebih saya nggak kelihatan dia. Saya pikir nanti satu saat, wah ini kira-kira sudah muncul, kira-kira nggak beli rokok lagi nih, kira-kira begitu. Ketemu lagi saudara. Satu saat saya wah saya senang waktu saya tanya dia, Pak mau kemana Pak? Kemudian dia kata, biasa Pak beli rokok, katanya begitu. Wah artinya ini masih belum berhasil saudara. Tapi saya dari pengalaman ini saya tahu saudara, kita tidak butuh waktu itu harus instan seperti apa yang kita mau. Ternyata satu saat anak-anaknya yang sudah terima Tuhan, tapi tidak tinggal di rumah itu. Jadi ini kalau dari depan, sebelah kanan saya persis orang ini. Ya. Tapi anak-anaknya tinggal di tempat lain. Datang kepada saya dan dikatakan, Om tolong saya diceritakan, Om kan sudah terima apa namanya itu bypass jantung. Oh iya, saya katakan begitu. Kenapa saya katakan? Ini papa saya ini, katanya dokter mesti di bypass jantungnya. Oh iya, ayo turun ke sini papamu itu. Saya katakan. Tapi ternyata dia tidak mau datang. Tapi saya berdoa sama anaknya, saya ceritakan apa yang menjadi kesaksian saya pada waktu menerima operasi jantung bypass itu, untuk diberitahukan pada bapaknya. Tidak lupa saya kasih dia majalah Voice untuk dia baca, kasihkan juga papanya saudara. Setelah itu lama tidak ketemu, berbulan-bulan saudara tidak ketemu setelah itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana hasilnya, apa dia jadi bypass atau enggak tahu. Tadinya saya anjurkan dia sama-sama dengan saya kenalkan pada dokter yang bypass saya di Surabaya. Tapi dia ada pertimbangan lain begitu ya. Baru beberapa bulan yang lalu sudah. Itu selama dia tidak pernah bisa, karena dia tinggal di rumah anaknya. Kemudian setelah itu, saya ada lagi di depan. Saya melihat lagi nih, bapak ini datang lagi. Wah, ini jangan-jangan beli rokok lagi nih. Tapi ketika saya lihat saudara, mukanya ini bercahaya. Loh, tadinya itu seperti orang tidak punya pengharapan saudara. Putus asa kayak orang mau marah-marah terus gitu. Tapi saya lihat tidak ada sukacita. Saya lihat bagaimana ini sepertinya tertawa. Mukanya itu muka yang penuh dengan ada damai saudara. Jadi kemudian saya tanya sama dia, loh Pak, apa jadi tempoh hari yang di bypass ini? Oh jadi Pak, kata, saya di Penang Pak, di bypass sudah berhasil Pak. Dan Bapak tahu, dia spesial ngomong saya sekarang sudah pergi gereja Pak, kata. Wah,
Saya tidak pernah mendoakan untuk dia pergi gereja, saudara. Cuma membebaskan dia dari belenggu rokoknya. Tuhan kasih bonus, saudara. Kemudian dia katakan begini, saya senang sekali Pak datang ke gereja ya Pak ya. Anak saya yang ngajak. Jadi sekarang saya kepingin rindu gereja. Ini Pak foto saya sama Pak Pendeta. Katanya begitu. Siapa pendeta siapa ini saya katakan. Dia buka WA. Ini Pak. Ternyata pendeta Hari Sanusa itu. Jadi orang tua. Ini foto sama saya. Waduh. Terus kan Pak. Saya katakan. Jadi kemudian saya tanya. Saya kepingin tahu. Terus sekarang bagaimana Pak? Masih tetap beli rokok? Wah, enggak Pak, enggak. Sekarang saya sudah berhenti merokok Pak. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan jawab itu setahun lebih saudara. Jadi dia boleh dibebaskan dari belenggunya, kemudian masuk menjadi murid Tuhan. Maksud saya dia sudah ke gereja, gitu. Jadi saya kemudian tanya sama dia, Pak, Bapak datang ke gereja itu apa sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi? Ya, lihat ini karangnya, kayak tahu gitu. Tapi untungnya kita di Full Gospel kan diajari itu. Jadi sekarang ya gini Pak, sekarang ayo masuk Pak. Ayo kita duduk di santai di teras rumah saya. Nah, kemudian saya kasih lagi majalah Voice, kemudian saya jelaskan, Bapak harus mulai dengan mengaku sebagai orang berdosa. Wah, dia memperhatikan saudara. Kedua, minta ampun akan dosa-dosa Bapak. Yang ketiga, baru terima Tuhan Yesus. Oh, ya. Jadi ikuti kata-kata saya ya Pak ya. Iya Pak. Ikuti dengan lantang saudara. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Begitu saudara. Ampuni dosa-dosa saya. Dan sekarang saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengalami damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah saya doakan, saya doakan lagi supaya dia menjadi saksi. Saya katakan sekarang tugasnya Bapak bukan untuk dirimu sendiri. Saya katakan majalah Voice ini setelah dibaca, kasihkan pada temannya, ceritakan pada orang lain bagaimana Bapak ditolong oleh Tuhan dan Bapak boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya Pak. Hati saya ini penuh dengan sukacita saudara. Satu jiwa diselamatkan, malaikat di sorga itu bersorak-sorai dengan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita mau hidup kita itu bergairah, ayo kita fokus pada jiwa-jiwa itu. Baik untuk kita tahu di kantor, saya tanya kepada Tuhan saya mesti ngomong apa itu pada mandor saya ini. Jadi seringkali kita mau tak ajak doa saudara. Dalam doa saya itu saya sebutkan tentang keselamatan Tuhan Yesus mati dan kayu salib dari penginjilannya melalui doa itu. Saya doakan dia kesehatannya dan lain sebagainya. Tapi saya masukkan supaya mengenal Tuhan Yesus. Saya yakin saudara, kalau hidup kita itu ada satu kerinduan untuk menjangkau jiwa. Ada satu kerinduan untuk mencintai jiwa-jiwa itu. Saya yakin hidup kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu yang kedua, supaya tidak terlalu lama saudara, dalam memuridkan kita menggunakan, saudara-saudara saya harap saudara baca berulang-ulang di ultimate dimension itu, dimensi yang terutama, dimensi yang tertinggi, di mana di sana dikatakan demos. Dulunya orang mengenal Tuhan itu hanya melalui nabi-nabi. Nabi-nabi itu dengar dari Tuhan, cerita dimasukkan di Alkitab. Kemudian dimensi yang kedua, ketika orang mau melihat kuasanya Tuhan Yesus, dia mesti datang ke Galilea, dia mesti datang ke Yerusalem pada zamannya Yesus. Tapi yang ketiga, dimensi yang sekarang kita ada inilah hak istimewa kita, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bergaul dengan Roh Kudus. Dan kita boleh menjadi serupa dengan dia. Oneness with Jesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita ini. Dan saudara-saudara, saya ini perlu saksikan di kota Jember ini saudara. Karena saya mendapatkan fotokopi buku The Ultimate Dimension itu di Jember saudara.
Jadi itu saya rasa fotokopi yang pertama itu di Indonesia. Dari mana? Ketika saya meninjau full gospel di Jember, di mana Pak Lukas Prayogo sebagai field rep-nya pada waktu itu. Saya di tahun 90-an pada waktu itu. Dia bisa memberikan saya fotokopi. Dia katakan, Bernard, baca, ini bagus sekali. Gitu. Saya dulunya kan tidak tahu bahwa full gospel ini kan cuma menjangkau jiwa. Tapi ketika saya dikasih Dr. Lukas Prayogo, membaca hati saya menangis. Tuhan, Engkau rindu kami ini menjadi orang yang menjadi serupa dengan Kristus. Bukan cuma sekedar menjangkau jiwa, tetapi Engkau mau supaya kami bergaul dengan Engkau melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu, sehingga kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan saya bertahun-tahun berdoa. Pada zamannya mungkin bersama-sama Pak Amin kita ada, itu masih belum bisa dicetak itu Pak. Jadi saya masih punya fotokopi. Saya setiap baca saya terharu. Saya kasihkan siapa ini ya? Kemudian saya kasihkan Pak John Thompson. Saya kasihkan foto kepada Pak Ardian. Tapi puji Tuhan, satu saat ketika dalam era saya sebagai national president, akhirnya Pak Ardian itu menyuruh anaknya Pak Anton Pak Amin itu yang menerjemahkan the vision ultimate dimension ini, dimensi tertinggi ini. Dan kemudian John Karet juga memberikannya kepada kita. Dan sekarang saya harap saudara mendalami, baca berkali-kali, saudara akan tahu hubunganmu dengan Tuhan itu bagaimana. Dan kalau kita menjadi satu dengan Tuhan, mengosongkan diri untuk kita menurut apa yang mau yang Tuhan mau, kita ini akan diatur oleh Tuhan, sehingga sifat-sifatnya Tuhan Yesus itu menjadi sifatnya kita. Amin saudara. Apa yang menjadi pikirannya Tuhan Yesus itu menjadi pikiran kita. Karakternya Tuhan Yesus itu menjadi karakternya kita. Perkataannya Tuhan Yesus itu menjadi perkataan kita. Dan apa yang menjadi kasihnya Tuhan Yesus itu yang menjadi kasihnya kita. Sehingga dengan demikian Demos katakan, kalau kita menyatu dengan Dia, kita menyerahkan hati kita kepadanya untuk Roh Kudus yang memimpin, maka kita akan tahu akan kehendak Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaannya, kita melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Kita juga mengatakan firman Tuhan dengan penuh urapan, dengan penuh keyakinan, penuh otoritas. Hidup yang penuh dengan keyakinan, saudara. Tidak ada kesangsian apapun juga. Dan menjadi saksi Kristus yang begitu efektif. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dalam beberapa waktu lagi, tapi masih belum, bukan dalam waktu dekat ini, saudara. Tapi akan ada satu kesaksian. Karena apa? Karena juga di sana dikatakan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu bukan saja sifat-sifat kita, karakter kita akan menjadi itu seperti Tuhan, tapi hidup kita sehari-hari, bisnis kita, Tuhan itu rindu memberkati dengan berlimpah-limpah, dengan cara menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan Demos itu memberikan contoh, saudara. Seorang penemu daripada pendeteksi kanker dengan gelombang elektromagnetik, namanya Raymond Damadian. Yang satunya seorang penemu daripada alat pacu jantung yang namanya Wilson Rickenbach. Itu orang-orang full gospel, saudara. Dan dia katakan, ketika saya mau memulai, kemudian dalam waktu saya menyelidiki untuk penemuan-penemuan itu, saya minta pimpinan Roh Kudus, saya berdoa di dalam bahasa roh, dan saya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Wah, saya nangkep, saudara, bahwa ternyata Tuhan itu ingin bukan cuma kita dalam kerohanian saja, tetapi di dalam bidang pekerjaan itu ada hikmat-hikmat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita. Seperti kesaksian saya yang terakhir ini, di mana Demos dia katakan, ketika seorang hamba Tuhan, maksud saya seorang FGP man, dia bersaksi di dalam suatu pertemuan full gospel, namanya Henry Krause, saudara. Henry Krause ini
Dia seorang petani, saudara tadinya itu. Dia seorang petani. Tapi dia itu tahu kuncinya. Bagaimana Tuhan itu rindu supaya dalam pekerjaan itu bisa dikembangkan dengan pertolongan Tuhan, dengan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu itu kemudian dia pada saat itu di tempat di mana dia membajak akan sawahnya dengan alat traktornya itu, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata saudara, Tuhan itu menunjukkan sebuah mata bajak, suatu gambaran mata bajak yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tahu ini dari Tuhan. Jadi kemudian saudara dia gambar. Kemudian setelah itu dia masukkan dia pada orang yang biasa membuat alat-alat teknik. Tapi dia diketawai, dikatakan, tidak mungkin ini tidak mungkin ini, katanya begitu. Tapi dia tahu ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Jadi kemudian dia berusaha, dikatakan oleh Demos, dia berusaha, dia bikin sendiri. Akhirnya jadi juga dengan susah payah itu bisa jadi, saudara. Akhirnya dia coba, ternyata saudara, mata bajak itu bisa benar-benar dia bisa 3 kali lebih banyak dia bisa membajak lahannya dengan mata bajak yang dia buat sendiri. Akhirnya dia patenkan, dan pada waktu dia membawakan firman sharing itu, dia memiliki perusahaan alat-alat pertanian dengan merek Kraus, dan mata bajak Kraus itu pada saat itu menjadi mata bajak yang sangat terkenal. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Tidak ada barang mustahil bagi kita yang percaya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengucap syukur kepada Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berbicara sesuatu kepada kami pada malam hari ini. Biarlah kami ada satu kerinduan mendalam untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memuridkan di dalam chapter-chapter kami, sehingga setiap orang melalui pengenalan akan Tuhan Yesus, mereka dan kami semua akan bertumbuh menjadi serupa Kristus, dan kami juga bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lainnya. Kami percaya dengan membebaskan jiwa-jiwa, memperlengkapi dan multiplikasi, Tuhan menyatakan apa yang Tuhan rindukan melalui FGBMFI. Dari FGBMFI ini terjadi pelipat gandaan member, pelipat gandaan chapter di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Bismillah. FGBMFI. Wah, luar biasa. Bentar, Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Bernard yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa.